Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mengikuti ibadah pagi hari ini, kami akan membacakan Warta Gereja Minggu, tanggal 6 September 2020. Berita duka, telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga Bapak Cahyo Budiharjo dalam usia 66 tahun pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 di makam Skip. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, kesehatan, dan penghiburan oleh Tuhan. Yang kedua, mohon kehadiran seluruh warga jemaat pada Biston Penghiburan nanti sore jam 17.00 WIB atau jam 5 sore bertempat di Rumah Duka Sabta Marga Wilayah 4. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dengan bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 3, bait yang pertama. Putra-putra Tuhan yang kekasih, marilah ibadah kita pada pagi ini bersama-sama kita khususkan di dalam pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini di bulan September, minggu pertama adalah ibadah pembukaan bulan katekis dan bulan kitab suci. Hari ini kita diajak kembali untuk kembali. Sekali lagi, untuk kembali melihat, merenungkan sabda Tuhan di dalam bulan ibadah dan bulan kitab suci. Dihantarkan oleh firman Tuhan yang demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Amin. Restu
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan, dan baik jemaat yang di sini maupun di rumah ataupun di mana berada, kita menghayati dan kita percaya akan firman Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berkaca pada firman Tuhan ini, ternyata hidup kita masih sangat jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Putra Tuhan yang kekasih, Allah yang memanggil kita adalah Allah yang penuh kasih. Karena itu setiap kita yang mau mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapannya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Melalui Roma 6 ayat 22 dan 23 demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Mari kita yang sudah dibaharui oleh Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah, kita hidup penuh syukur di hadapannya. Ku
kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena berkat-Mu. Pada pagi ini kami sudah bisa menyatu dalam ibadah yang kudus. Kami sadar ya Bapa, kalau bukan karena berkat dan kasih-Mu, kami tidak bisa seperti ini. Tetapi sekarang oleh karena kasih dan kuat kuasa-Mu, kami dimampukan untuk menghayati hari yang baru, hari Tuhan. Yang pada hari ini kami bersama-sama memulai sebuah kegiatan yang 1 bulan penuh kami akan bersama-sama memasuki bulan katekis dan bulan kitab suci. Sebagai dasar bagi kami semua ya Bapa, kami akan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya roh Tuhan mengurapi kami, memberkati kami dan memampukan kami untuk menghayati dengan penuh sukacita. Seluruh umat Tuhan yang mengikuti, yang merenungkan sabda-Mu, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa ya Bapa. Amin. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20 yang nanti akan kita renungkan dengan satu tema, persekutuan yang mengasihi sebagai buah dari ibadah. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara, sekali lagi, persekutuan yang mengasihi sebagai buah dari ibadah. Jadi saudara-saudara, hari ini kita memulai sebuah kegiatan kita yang setiap tahun kita adakan di bulan September, yakni bulan katekise atau bulan ibadah dan kitab suci. Hampir di semua gereja hari ini, termasuk juga gereja Katolik, gereja Baptis, menjadikan bulan September sebagai bulan kitab suci. PGI, GKJ, Dewan Gereja-Gereja Sedunia juga menetapkan bulan September adalah bulan
ibadah, bulan liturgi, dan bulan kitab suci. Tujuannya apa saudara? Kita kembali menghayati akan kekuatan ibadah dan kekuatan kitab suci yang seringkali kita melupakannya. Nah, saudara-saudara, kenapa ibadah? Kenapa kitab suci? Reformator kita, Martin Luther, Yohanes Calvin, dan juga John Wesley, itu punya 3 semboyan. Sola Fide, Sola Gratia, dan Sola Scriptura Verbum Dei. Apa itu? Sola Fide, bahwa keselamatan hanya didapat karena iman. Sola Gratia, bahwa keselamatan yang didapat karena iman itu diterimanya dengan cuma-cuma. Karena itu adalah gracia, anugerah. Jadi keselamatan itu anugerah. Lalu dari mana itu kita dapatkan beritanya? Sola Scriptura Verbum Dei, yakni beritanya didapat dari Alkitab sebagai firman Allah. Nah, itulah saudara, semboyan reformasi, bahwa keselamatan itu diperoleh orang secara cuma-cuma, tidak membeli. Anugerah Tuhan. Dulu ketika saya sekolah minggu, itu ada lagu Bila Keselamatan. Bila keselamatan, bila keselamatan dapat dibeliin gitu ya. Yang kaya selamat, yang miskin binasa. Nah itu, saya masih ingat kata-kata itu. Jadi kalau keselamatan itu bisa dibeli, maka yang kaya itu selamat, yang miskin binasa. Tapi bahagia kita karena kasih karunia Allah, kita mendapatkan anugerah. Dan anugerah itu bisa kita terima. Apa tuh anugerah itu? Anugerah adalah berkat yang seharusnya tidak layak menerima, kita dilayakkan. Harusnya kita ini tidak layak diselamatkan, tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan. Dan itulah anugerah. Dan itu bisa kita terima dengan iman, dengan percaya. Dan beritanya di dalam kitab suci, firman Allah. Nah, saudara-saudara, apa wujudnya kalau kita ini beriman? Apa wujudnya kalau kita ini belajar? Salah satunya adalah kita ini beribadah dan berdoa. Jadi wujud bahwa kita percaya kepada Kristus, percaya bahwa kita ini beriman kepada Allah, adalah kita beribadah, berdoa, dan membaca kitab suci. Jadi baca kitab suci, berdoa, dan beribadah. Itulah wujud. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dengan demikian cukup? Tidak. Belum bisa menunjukkan. Tapi apa yang mau kita lakukan? Kita harus kembali menjadi seperti Kristus. Apa itu kembali menjadi seperti Kristus? Ada 5 hal yang diberikan kepada kita. Yang pertama, mengasihi. Saya ingatkan kembali ini. Kenapa? Karena ya memang Allah hadir untuk mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi kita sangat luar biasa. Itulah sebabnya saudara, maka yang pertama harus ada pada kita adalah kasih, mengasihi. Maka tema kita tadi, mengasihi sebagai buah dari ibadah. Persekutuan yang mengasihi, ibadah yang mengasihi.
sebagai buah dari ibadah. Inilah saudara. Lalu bagaimana supaya kita dapat mengasihi? Dan apa itu konsekuensi mengasihi? Mengasihi itu punya konsekuensi, yakni mengampuni. Nonsen Anda bisa mengasihi kalau Anda tidak mengampuni. Apa artinya? Setiap kita pasti berbuat salah. Tidak ada yang tidak. Nah, supaya kita bisa mengasihi, maka kita harus mengampuni. Loh Pak, saya kan mengasihi si A. Iya, tapi kamu juga bersama-sama dengan itu menjalin hubungan yang tidak baik. Hubunganmu tidak baik dengan si B. Kalau kamu tidak bisa mengampuni si B, maka kamu tidak bisa mengasihi si A. Berbohong, kalau saya bisa mengasihi A, tetapi membenci si B, itu namanya jas buka ikat belangkon. Sami juga sami mawon bertindak dosa. Jadi nggak bisa. Jadi mengampuni. Nah, kalau kita ini beribadah, bersekutu, mengampuni, maka kita harus berani melayani. Itulah sebabnya ketika Yesus hadir, dia wujud dari kasih Allah, dia mengampuni manusia, sekaligus dia melayani manusia. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Itu panggilan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ini sudah mengasihi, sudah bisa mengampuni, sudah bisa melayani, apa yang mau kita wujudkan dalam kehidupan kita supaya kita ini bercahaya? Kita harus senantiasa bersyukur. Ya. Rasa syukur itu akan menjadikan kita nampak bercahaya. Semorot menjadi sebuah terang yang luar biasa. Tetapi terang itu tidak akan bisa dirasakan orang lain manakala kita tidak mau berbagi. Nah, 5 hal itulah panggilan kita: mengasihi, mengampuni, melayani, bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat, kita terima, dan tentu kita harus mau berbagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu korelasinya apa, hubungannya apa dengan tema kita, yakni persekutuan yang mengasihi sebagai buah dari ibadah. Firman Tuhan hari ini katakan kepada kita bahwa setiap orang yang berbuat dosa kepada kita, maka kita harus mengampuni, harus mengingatkan. Kalau tahu kita ada saudara yang berbuat salah, entah itu salahnya kepada kita atau kepada orang lain, enggak masalah. Maka kita harus mengingatkan dengan kasih, menegurnya. Yang pertama dengan 4 mata berhadapan, face to face. Kalau tidak mau, ajak saksi. Tidak mau lagi diajak ke tengah jemaat. Ada satu hal di sini saudara, bahwa fungsi kita menegur adalah menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Maka hal yang pertama, makna yang pertama dari tema kita adalah setiap kita, saya dan saudara, punya tanggung jawab untuk menyelamatkan sesama kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bersabda, kalau ada saudaramu tidak mendengarkan firman Tuhan, sampai dia dipanggil Tuhan, maka kamulah yang dimintai tanggung jawab. Jadi kalau saudara kita ini sampai akhir hidupnya tidak pernah mendengar firman Tuhan, sementara kita tahu orang itu tidak, maka kita yang dimintai tanggung jawab nantinya. Nah, panggilan kita apa? Yakni setiap kita, saya dan saudara punya tanggung jawab untuk supaya sesama kita selamat, tidak terjerumus dalam dosa.
Entah itu yang sudah menjadi umat Allah ataupun yang belum menjadi umat Allah. Nah, karena itulah saudara, kita dipanggil kalau kita tahu mereka berbuat salah, ingatkan dari hati ke hati. Dasarnya apa? Kasih. Karena kita mengasihi, maka kita mau mengingatkan. Nah, demikian juga kita yang diingatkan. Kalau kita diingatkan dan ternyata itu betul, mari kita terima dengan sukacita. Jangan malah marah. Itu panggilan kita, itu sebuah persekutuan. Sebuah persekutuan akan menjadi indah manakala kita mau menerima satu dengan yang lain apa adanya dengan penuh kasih dalam pengampunan dan pelayanan. Dan disitulah ucapan syukur akan nampak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita punya tanggung jawab untuk menjaga supaya sesama kita menjadi selamat? Adalah makna yang kedua yang menjadi panggilan kita. Karena setiap kita, saudara dan saya, adalah wakil Allah. Kenapa kita wakil Allah? Karena kita gambar Allah. Kapan itu menjadi gambar Allah? Sejak diciptakan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, maka yang pertama-tama adalah bahwa kita ini menjadi gambar Allah. Imago Dei. Jadi itu dianugerahkan Tuhan kepada kita sejak dalam penciptaan. Nah, karena kita gambar Allah, maka kita bisa menjadi mandataris Allah. Wakil Allah di dunia ini. Nah, apakah kemudian kita bisa semua? Enggak. Justru karena kita ini gambar Allah, kita ini mandataris Allah, maka kita harus menyebarkan dan memancarkan kasih kepada setiap orang. Karena Allah adalah kasih. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang hadir, Allah yang kemudian mewujud dalam manusia, itu adalah wujud dari kasih Allah. Itu berarti kalau saudara dan saya dipanggil Tuhan menjadi wakil Allah, itu artinya bagaimana sekarang kita bisa memancarkan kasih Allah itu kepada semuanya. Karena itulah melalui bacaan kita tadi di dalam Injil Matius 18 dengan jelas sana dikatakan bahwa kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, ingatkanlah itu 4 mata. Artinya dari hati ke hati, supaya tidak tersebar dosanya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita justru ngewer-ewer dosa dan kesalahan orang lain. Yang kadang-kadang orang lain yang berbuat dosa, berbuat salah tidak menyadari bahwa sedang melakukan kesalahan. Bersama dengan itu pula kita dipanggil untuk senantiasa merawat, memelihara, dan memagari seseorang, supaya seseorang sesama kita tidak jatuh dalam dosa, sekaligus kita juga menjaga diri kita sendiri, supaya diri kita juga tidak terjatuh di dalam dosa. Itulah kasih yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, yang ketiga, saudara, ketika kita sudah dalam persekutuan, kita mengasihi kita, maka hal yang ketiga adalah bagaimana kita terus bisa berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan berdoa. Jelas, jika di antara kamu 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir di situ. Jadi Allah sudah memberikan jaminan lebih dulu. Kalau kita berkumpul 2 atau 3 orang di dalam nama Tuhan, maka Tuhan di situ hadir.
Nah, kalau Tuhan hadir, maka konsekuensinya adalah kita ini pasti merasakan sejahtera. Dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan permohonan. Dan permohonan itu bisa kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Ingat saudara, doa ini mengatasi waktu dan ruang. Ya. Doa kita itu mengatasi waktu dan ruang. Artinya apa? Doa itu tidak dibatasi oleh ruangan. Doa itu tidak dibatasi oleh waktu. Dulu umat Allah pertama-tama itu berdoa sehari semalam 3 kali dalam perjanjian lama. Kapan itu? 1 jam 12 siang. Maka sampai hari ini banyak gereja yang melakukan setiap jam 12 siang lonceng dibunyikan. Toeng, toeng, toeng. Kenapa? Supaya orang berdoa. Jam 12 siang. Itu saudara. Lalu kapan lagi? Sore atau malam. Kira-kira jam 6 atau setengah 7 malam. Orang kembali berdoa. Kenapa saya katakan sore bisa jam 6 ya? Atau sebelum jam 6 karena menyesuaikan perhitungan bulan. Jadi panggilannya doa. Jadi setiap orang setiap jam 12, jam 6 sore dipanggil untuk berdoa. Maka biasanya jam itu juga lonceng dibunyikan. Lalu yang ketiga kapan? Pagi jam 5 atau setengah 5. Maka jam itu pula biasanya lonceng juga dibunyikan lagi. Jadi umat Allah itu waktu itu berdoa 3 kali. Dalam perjalanannya, kemudian setelah masa reformasi dalam perjanjian lama, sekitar tahun 400 sebelum Masehi, umat Allah berdoa 5 kali sehari semalam. Ya, dimulai dari jam 12 siang, kemudian jam 4 sore, jam 6 sore gitu, dan jam setengah 8 malam, ditambah dengan yang terakhir jam 5 pagi. Itu sejarah bagaimana umat Allah berdoa sehari semalam 5 kali. Jadi dari perjanjian lama begitu, tadinya 3 kali, kemudian nah, lalu kenapa sekarang gereja Kristen tidak melakukan itu? Yesus bersabda kepada kita, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di situ. Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu bukan karena waktu, jam sekian Tuhan hadir, jam sekian enggak. Setiap saat Tuhan hadir. Karena itulah maka kita menyebutkan sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jadi kita bisa menghampiri Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan, tidak jam-jam tertentu, tapi setiap saat, setiap waktu, setiap detak jantung kita, Tuhan hadir. Nah karena itulah maka sekarang kita berdoa. Kapan kita berdoa? Setiap saat, setiap waktu kita berdoa, kita curhat kepada Tuhan, kita sampaikan keberadaan kita kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya sekarang tidak hanya 5 kali sehari semalam, bahkan tidak terhitung lagi kita sehari semalam berdoa. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan menuntun kita
Tuhan memimpin kita. Karena itu mari kita senantiasa lakukan itu. Bahwa kita semuanya yang dipanggil menjadi umat Allah, kita akan setia untuk berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa bisa kita panjatkan perorangan, juga bisa kita panjatkan secara bersama-sama. Artinya apa? Bahwa kalau ada 2 atau 3 orang meminta, bersepakat untuk meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Konsekuensi dari apa yang Tuhan, 2 atau 3 orang hadir, di situ Tuhan hadir. Tuhan juga setia dengan tanggung jawabnya. Aku bertanggung jawab kalau 2-3 orang yang berkumpul itu meminta sesuatu kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi kita sudah mendapatkan jaminannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang terakhir, kalau kita ini sudah berdoa, maka kaitannya dengan itu adalah mari kita juga setia baca kitab suci. Maka tadi di depan, kalau ada yang berbuat dosa, ingatkan. Tidak mau, ajak saksi. Tidak mau lagi, bawa ke tengah jemaat. Dan kalau tidak mau dibawa jemaat, kemana? Anggaplah sebagai orang yang seperti pemungut cukai. Apa itu artinya pemungut cukai? Apakah pemungut cukai jelek? Tidak. Artinya perilakunya, pemungut cukai itu tahu kitab suci, tetapi dia tidak mau mendengarkan kitab suci. Karena itulah maka kita, mari setia mendengarkan kitab suci. Setia mendengarkan sabda Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa diperbaharui. Yosua ketika dia mau memimpin umat Allah menuju tanah terjanji, diingatkan oleh Tuhan, hanya janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam, maka kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung dan berhasil. Jadi Yosua sudah diberikan jaminan, kalau kamu setia dengan kitab Tauratku, maka kamu akan beruntung dan berhasil. Yosua 1 ayat 7-9, di situ dengan jelas. Maka ketika Rasul Paulus menerima keluh kesah Timotius dalam pergumulan pelayanannya, Timotius tidak langsung menerima nasihat dari Paulus, kamu begini enggak. Tetapi Timotius diingatkan, hei Timotius, dari kecil kamu sudah mengenal kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Yang dapat menuntun engkau kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus, yang memberikan hikmat. Itu di ayat 15, 2 fungsi kitab suci. Di ayat 16 ada 4 fungsi kitab suci. Apa fungsi kitab suci itu? Di situ kalau saudara baca bahwa memang segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah berguna untuk menyatakan kesalahan sampai dengan membangun wewatekan. Saudara-saudara, ada 4 fungsi di situ. Ya. Mari kita hayati itu. 6 fungsi kitab suci dalam hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Silakan itu menjadi ayat hafalan saudara. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memanggil kami menjadi anak-Mu, supaya kami semuanya mendapatkan kekuatan. Roh hikmat-Mu sungguh menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami bersuka cita karena Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, Engkau ampuni, dan Engkau layani. Karena itu Bapa, kami akan senantiasa bersyukur dan berbagi kepada sesama kami. Terlebih pada hari ini Bapa, kami berdoa untuk saudara kami kekasih, Bu Didik sekeluarga, bersama dengan anak-anak dan cucu, kiranya Tuhan berkenan menghibur senantiasa, supaya sepeninggal Pak Didik, keluarga ini senantiasa tetap setia kepadamu dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk Mas Paul yang bersamaan dengan Engkau panggil Pak Didik kembali ke pangkuanmu, Engkau juga memanggil orang tua, ayah dari Mas Paul yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati Mas Paul sekeluarga, Tuhan hibur, sehingga Mas Paul dan juga Bu Didik semuanya mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Jika nanti Selasa Mas Paul bersama Oma Ete dan keluarga berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pemakaman orang tua kekasih, Tuhan memberkati dan menyertai, Tuhan melindungi di perjalanan, Tuhan menghiburkannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dua keluarga ini dalam tangan Tuhan. Tuhan menopang dan mengasihi. Kami juga bersyukur untuk berkat yang sudah diterima oleh anakmu yang kekasih, keluarga Rohman dan Krishna, dengan kehadiran putra kedua, putra laki-laki yang Engkau anugerahkan di tengah keluarga Mas Rohman dan Mbak Krishna. Engkau anugerahkan kesehatan bagi Mbak Krishna dan juga putra kekasih yang Engkau anugerahkan di tengah keluarga ini, supaya semuanya bisa sehat dan anak yang kasih bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya senantiasa. Saudara kami yang lain yang dalam kondisi sakit, lemah fisiknya, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami percaya damai sejahtera-Mu melingkupi semua. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menopang dan menghibur senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami musrahkan seluruh anak-anak-Mu yang sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan berkati, supaya setia kepada dan mengemban untuk tetap percaya kepada Kristus. Anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan memberkatinya, Tuhan menopang dan mengasihinya. Anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk merampungkan pendidikannya, Tuhan memberkatinya, sehingga bisa boleh rampung dengan baik dan penuh dengan prestasi yang membanggakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami cintai, Indonesia Bapak. Tuhan berkati Indonesia semakin aman, damai, terlebih dalam persiapan untuk pilkada serentak di bulan Desember nanti. Tuhan berkati semuanya, supaya semuanya aman, damai, dan terlebih di tengah suasana pandemi corona ini, kami semua dapat menjaganya, untuk kami tetap setia, menjaga kesehatan, dan melindungi sesama kami dari corona.
Tuhan, Kota Semarang khususnya, Tuhan jaga, Tuhan anugerahkan sukacita dan damai, supaya hari ini Semarang yang menjadi urutan pertama terkena pandemi corona, Tuhan, supaya kami disadarkan untuk menjaga semuanya itu, sehingga kami akan kembali ke zona hijau lagi. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang Kau panggil untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Tuhan berkati semuanya, Tuhan kuduskan. Kami percaya Tuhan menyertai. Dan dengan demikian Bapa, di bulan katekesi kami semua setia baca kitab suci, setia berdoa, setia beribadah, dan setia menyerahkan diri. Kami sadar akan kelemahan kami mohon ampun segala kelemahan dan dosa kami di hadapan-Mu Bapa. Doa, syukur dan permohonan kami mohon kepadamu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, kita diberi waktu kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebagai dasar untuk memberikan persembahan, kita akan mendengar firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita sambut pujian KJ 32. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih kembali kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami setelah bersama-sama mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir, Tuhan telah berhadir menyertai dan memberkatinya. Untuk Tuhan, kami merasa disegarkan kembali oleh firman-Mu pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami haturkan terima kasih yang tidak terhingga. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami telah bersama-sama menghaturkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan-persembahan yang telah kami haturkan di hadapan Tuhan, baik itu persembahan bulanan perpuluhan, persembahan istimewa, persembahan-persembahan yang lain yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Apabila kami bandingkan dengan berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima di setiap kehidupan kami, tidak sepadan dan tidak sebanding. Namun demikian ya Tuhan, persembahan-persembahan yang kami haturkan di dalam Tuhan pada hari ini, sucikan, kuduskan, sehingga persembahan itu senantiasa boleh dan hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demikian Tuhan, untuk majelis yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berikan kebijakan, Tuhan berikan kemampuan, sehingga apa yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan untuk jemaat-Mu di GKJ Jatingaleh ini. Ya Tuhan, setelah selesai ibadah pagi hari ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan perjalanan kami, sehingga jauhkan kami dari godaan cobaan mara bahaya,
sampai di rumah kami masing-masing penuh dengan sukacita, kesejahteraan dan keselamatan. Bapa kami surga, seluruh doa permohonan kami ini yang jauh dari sempurna, hanya kami minta dan kami mohon dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghayati pengutusan Tuhan atas kita setelah kita bersama-sama dibekali dengan firman Tuhan. Jalanilah kehidupan saudara di dalam Tuhan dan berjalanlah senantiasa dengan kitab suci dan senantiasa berharap atas bimbingan kuat kuasa Roh Kudus. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.